wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya diawali dengan membaca doa. Silahkan ketua kelas memimpin teman-temannya. Selanjutnya, Ibu akan mengecek presensi kalian. Jika ada teman kalian yang sakit atau izin, diharapkan untuk memperlihatkan bukti suratnya. Baik, mohon dengarkan namanya. Muli, Hadir, Bu. Mariam, Hadir, Bu. Ana, Hadir, Bu. Sri. Hadir, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai teks persuasi. Sebelum masuk ke pembahasan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Coba pasang pendengaran kalian baik-baik. Siapa di sini yang tahu apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Saya, Bu. Teks persuasi adalah teks yang bersifat mengajak. Tepat sekali. Kemudian, tadi Muli berkata, teks persuasi berupa teks yang sifatnya mengajak. Adakah dari kalian yang pernah menyampaikan ajakan kepada orang lain? Saya pernah, Bu, mengajak keponakan saya untuk memakai masker kalau mau keluar rumah. Nah, benar sekali yang Mariam katakan. Jadi, mengajak seseorang untuk memakai masker, mencuci tangan, serta menerapkan protokol yang lain, itu termasuk dari kegiatan persuasi. Mari kita simak contoh teks persuasi di PowerPoint berikut ini. Silakan perhatikan baik-baik. Menurut kalian, apa pesan atau isi dari teks persuasi tersebut? Saya, Bu. Baik, silahkan Muli. Menurut saya, pesan yang disampaikan dalam teks tersebut ialah meningkatkan upaya sistem pembelajaran daring dengan melek teknologi dan kreativitas di tengah pandemi. Tepat sekali. Jadi, dari contoh teks persuasi tersebut, mengajak atau mempersuasi kita untuk melek teknologi demi terciptanya proses belajar mengajar yang baik, meskipun di tengah kondisi pandemi ini. Kita masuk ke pembahasan materi mengenai definisi dari teks persuasi. Jadi, teks persuasi adalah suatu bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf yang berisi bujukan. Bujukan juga bisa berupa suatu ajakan dan sebagainya. Ajakan dalam teks persuasi berupa kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan dapat jadi penulis berusaha mengajak pembaca melalui tulisan-tulisannya yang disajikan dalam teks persuasi tersebut. Biasanya ajakan dalam teks persuasi disampaikan secara tersirat, namun demikian para pembaca akan tetap memahami maksud dari ajakan dalam teks persuasi tersebut. Di dalam teks persuasi ada pendapat dan fakta. Pendapat dan fakta tersebut digunakan untuk mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti bujukan-bujukan itu. Di samping menggunakan fakta, penulis juga dapat menggunakan pendapat dari para ahli agar tulisan tersebut atau agar dapat memperkuat ajakan atau imbauan itu. Berikutnya kita akan membahas mengenai cara menyimpulkan teks persuasi. Tapi sebelum itu, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu simpulan. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, maka kesimpulan tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan, mengajak apakah teks persuasi tersebut. Berikut ini cara menyimpulkan teks persuasi, yakni yang pertama itu ada membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua kemudian mencatat bagian-bagian penting dalam teks tersebut. Yang ketiga memahami hubungan logis antara bagian penting dalam teks tersebut. Kemudian yang terakhir yakni merumuskan kesimpulan akhir isi teks secara ringkas dan jelas. Bisa dilihat ada sebuah tugas kelompok, maka dari itu Ibu akan mengarahkan kalian untuk berkelompok secara berpasangan dengan teman sebangkunya. Jika ada teman kalian yang tidak hadir, maka boleh bergabung dengan kelompok yang lain.
Harap dikerjakan dengan baik karena kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan Ibu dan penjelasan oleh teman-teman kalian. Mengingat waktu pembelajaran kita sudah hampir 1 jam, maka Ibu beri waktu selama 30 menit untuk mengerjakan tugasnya. Setelah itu, kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergantian. Baik, yang duduk di bangku sudut belakang sebelah kiri, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Teman-teman yang lain harap memperhatikan dan silakan bertanya jika ada hal yang ingin dipertanyakan. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ibu rasa kalian sudah dapat mengerjakannya dengan baik. Akan tetapi, untuk lebih mempermantap pemahaman kalian, Ibu akan menunjuk beberapa dari kalian untuk menjawab pertanyaan. Coba Ana, apa kendala yang dirasakan saat mempelajari teks persuasi? Kendala saya, Bu, saat menentukan kesimpulan. Saya biasanya ragu dengan kesimpulan yang saya buat. Menurut Ibu, analisis kesimpulan Ana sudah bagus. Jadi, untuk menyimpulkan sesuatu teks, kita hanya perlu membaca secara keseluruhannya. Jika kita tidak membaca secara keseluruhan, maka tentunya akan ada keraguan yang kita rasakan. Baik, selanjutnya mohon perhatiannya Maryam. Berdasarkan pembelajaran kali ini, silakan jelaskan pengertian teks persuasi menurut pendapat Maryam. Menurut saya, Bu, teks persuasi adalah teks yang mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu hal dalam teks tersebut. Ya, sudah cukup. Dan terakhir, Sri, coba sebutkan 2 contoh kalimat ajakan. Belajarlah dengan giat dan bersemangat demi meraih masa depan yang cerah. Lindungilah kerabatmu dengan menerapkan protokol kesehatan. Baik, itulah contoh ajakan yang dikemukakan oleh Sri. Waktu kita hanya tersisa 20 menit, maka silahkan siapa yang bisa merangkum diskusi kali ini? Saya, Bu. Baik, Muli silahkan. Berdasarkan diskusi pada pertemuan kali ini, hal yang dapat saya simpulkan yakni teks persuasi bisa jadi senantiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa terlepas dari kegiatan mengajak dan diajak. Maka dari itu sangat penting untuk kita mengetahui jenis-jenis arahan atau bahkan cara menyimpulkan teks persuasi tersebut. Terima kasih. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh teman kita Muli. Sedikit rangkuman dari Ibu, yakni teks persuasi adalah suatu bacaan yang berisi bujukan untuk para pembaca. Teks persuasi ditulis oleh penulis bertujuan untuk meyakinkan para pembaca supaya terpengaruh atas apa yang mereka baca, sehingga mempunyai pemikiran-pemikiran yang sama. Isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, maka kesimpulan untuk teks tersebut tidak lepas dari jawaban atas pertanyaan, mengajak apa teks persuasi itu. Ibu harap pembahasan materi hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian untuk tindak lanjut dari pertemuan hari ini, silahkan kerjakan tugas pada bab 7 halaman 179 di buku cetak dan kerjakan secara individu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas kaidah penulisan teks persuasi. Silahkan membaca literatur terkait penulisan teks persuasi. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengatakan Alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.